Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita baru saja melihat dan mendengar Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Dalam keadaannya di kursi roda, ia tetap tersenyum. Ia tetap menyapa kepada setiap orang yang dijumpainya. Ini menjadikan teladan kita, contoh bahwa mementingkan orang lain lebih diutamakan daripada melihat keadaan diri kita sendiri. Kami dari kelompok profesional dan usahawan Katolik hendaknya meneladani apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Ia mengatakan, jangan kita pernah lelah untuk berbagi. Jangan kita pernah lelah untuk melayani. Untuk bisa berbagi, untuk bisa melayani sesama, kita butuh kerendahan hati. Mari kita lihat Lukas bab 8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan ini? Bahwa Yesus lebih memperhatikan keselamatan banyak orang. Demikian juga para perempuan yang menerima belas kasih Tuhan. Ia pun memandang bahwa keselamatan orang lain itu perlu diusahakan, walaupun mereka harus berkorban dengan kekayaannya. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan itu, dan apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus hendaknya sama juga dilakukan oleh para anggota profesional dan usahawan Katolik di Indonesia, yaitu kerendahan hati. Bagaimana melalui kerendahan hati kita dengan mudah dapat menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan kita, apakah di tengah-tengah keluarga, apakah di tengah-tengah bisnis kita, apakah di tengah-tengah pabrik kita. Ketika ada kerendahan hati, kita mulai lebih mementingkan orang lain daripada kita sendiri. Bagaimana langkah-langkah menuju kerendahan hati? Yang pertama, menyadari bahwa kehadiran Allah ada pada setiap orang yang kita jumpai. Kehadiran Allah juga ada pada alam dan kosmos di sekitar kita. Ketika kita menyadari itu, maka kita pun akan lebih mempunyai sikap rendah hati. Dan yang kedua, yaitu kita mau melepaskan semua gagasan-gagasan kesuksesan yang berpusatkan dengan ego kita. Ketika kita bisa melepaskan ego kita, maka kita pun dapat melayani sesama. Karena kita lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Langkah yang ketiga adalah kita lebih banyak mendengar daripada menuntut hak untuk didengar. Artinya, ketika kita lebih banyak mendengar dan tidak menuntut untuk didengar, kita sudah lepas dari kesombongan kita. Kita sudah lepas dari kelekatan kita untuk didengar, bahwa gagasan saya lebih baik daripada orang lain, maka saya berbicara. Dan ketika kita bisa melepaskan ego kita, kita lebih memperhatikan kepentingan orang lain yang kita dengar. Semoga renungan pada hari ini dengan kerendahan hati menjadi kerendahan hati kita semua, sehingga keberadaan kita membawa sukacita, keberadaan kita membawa damai, keberadaan kita membawa keadilan bagi sesama. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. Engkau menyapa setiap kami, Engkau hadir di dalam segala kegiatan-kegiatan kami. Kami bersyukur Engkau telah memberikan setiap kami kesehatan, sehingga kami satu dengan yang lain boleh saling membantu, saling mensupport satu dengan yang lain. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Rasul Paulus bersukacita karena tidak mencari kepentingan sendiri. Ia bersukacita karena tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Semoga kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk bisa rendah hati. Ini semua kami mohonkan padamu demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.